Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai, selamat pagi santriwan, santriwati, para ustadz, ustadzah dan alumni. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah yang mana kita masih membahas tentang bab hal. Sebelumnya kita telah membahas tentang amil hal yang ada yang berbentuk fiil dan ada yang berbentuk isim sifat ya. Dan membahas tentang hal boleh mendahului amil jika amilnya itu fiil mutasharrif atau isim sifat yang menyerupai kepada pada fiil mutasharrif. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Nah, langsung saja mari kita baca 2 bait bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mari kita baca lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amilun sareng ari amil dummina anu disimpan itu amil maknal fi'li kana makna fi'il la hurufahu henteu kana pirang-pirang hurufna itu fi'il la ya'mala eta mual amal itu amil muakharon barina anu diakhirkeun itu amil katilka ari contona eta tetep sapertoskeun lafaz tilka laeta sareng sapertoskeun lafaz laeta wa ka'anna sareng sapertoskeun lafaz ka'anna wa nadaro sareng langka naon nahu sa'idun mustaqiron fi hajarin saumpama lafaz sa'idun mustaqiron fi hajarin Sa'idun ari Sa'id mustaqirron barina tetap itu Sa'id fi hajarin eta tetap dina lahunan. Silakan baca bersama-sama.
Kemarin menjelaskan tentang amil hal. Amil hal itu ada berapa? 1. Fi'il mutasorib. Apa? Kedua, isim sifat yang menyerupai kepada fi'il mutasorib. Amil hal ada berapa? 1. Kedua, hal itu sok bisa diakhirkan, bisa didahulukan. Contohnya muhlison, da'a jaidun. Bisa dibaca da'a jaidun muhlison. Yang kedua contoh sifat mutasorib. Musri'an darohilun. Apabila amil hal fi'il sok atau sifat halnya bisa didahulukan, amilnya diakhirkan. Contoh fi'il muhlisun da'a jaidun. Muhlison da'a jaidun. Contoh isim sifat yang menyerupai kepada fi'il mutasorib. Musri'an darohilun. Sudah itu kemarin dijelaskan. Sekarang akan membahas wa amilun dumina manal pilih, dan amil hal yang disimpan makna fi'il. Amil hal yang disimpan makna fi'il apa? Amil hal yang disimpan makna fi'il. La hurufahu, tidak hurufnya fi'il. Mu'akhoron layak mala. Jadi maksudnya begini, amil hal yang disimpan makna fi'il apabila amilnya diakhirkan tidak amal. Terjemah bebasnya begini, amil hal yang menyimpan kepada fi'il halnya tidak bisa didahulukan, amilnya diakhirkan. Contohnya seperti tilka. Apa? Tilka itu adalah sok amil hal yang menyimpan makna fi'il. Tilka menyimpan asiru. Artinya saya memberi isyarat. Contohnya mana? Jangan contoh tadi ada. Mujarrodatan. Tilka hindun. Harusnya dibaca tilka hindun. Lapad tilka amil hal menyimpan makna fi'il. Lapad asiru halnya tidak boleh didahulukan. Contohnya mujarrodatan tilka hindun. Tidak harus dibaca sok. Tilka hindun mujarrodatan. Contoh kedua lapad laeta. Laeta adalah amil hal yang menyimpan makna fi'il.
Lapad laeta menyimpan makna tamani. Contoh yang tidak boleh, amiron laeta jaidan ahuka. Lapad amiron jadi hal, laeta jaidan ahuka jadi amil hal. Tidak boleh dibaca, amiron laeta jaidan ahuka. Lapad amiron jadi hal tidak boleh didahulukan. Amilnya lapad laeta menyimpan makna fi'il, yaitu lapad tamani. Yang ketiga, amil hal yang makna fi'il, yang menyimpan makna fi'il. Lapad ka'anna menyimpan makna usbiha. Kesimpulannya, amil hal yang menyimpan makna fi'il, halnya jangan didahulukan, amilnya diakhirkan. Amil hal yang menyerupai kepada fi'il ada 3. 1 tilka menyimpan makna asiru. 2 laeta menyimpan makna tamani. Yang ketiga ka'anna menyimpan makna usbiha. Contohnya, mujarrodatan tilka hindun. Harusnya tilka hindun mujarrodatan. Contoh yang kedua, amiron laeta jaidan auka. Itu contoh salah. Harusnya laeta jaidan auka amiron. Contoh yang ketiga, rokiban kana jaidan asadun. Harusnya kana jaidan asadun rokiban. Sudah. Ada lagi yang wanadaro. Wanadaro nahu saidun mustaqiron pihajar. Dan sedikit. Jadi sedikit itu bisa dikerjakan, artinya tapi jarang. Saidun jadi mubtada, pihajarin. Jadi begini, apabila khobar dibuat dari dorob atau jar majrur, tidak boleh amilnya didahulukan, halnya diakhirkan. Tapi kadang-kadang ada saidun mustaqiron pihajarin. Jadi mustaqironnya didahulukan tapi langka. Mustaqiron hal didahulukan, amilnya diakhirkan, pihajarin jar majrur. Jadi begini maksudnya, apabila khobar dari dorob dan jar majrur di dalam bab mubtada khobar, wah baru bidorpin bihar pijar nawi nama nakainin awistakor, bisa menyimpan makna kainun atau bimana istakoro. Itu juga langka, wanadaro tapi jarang. Saidun mustaqiron pihajarin. Mustaqiron halnya didahulukan, pihajarin diakhirkan. Langka artinya tidak banyak dilakukan.
nahu saidun mustaqiron fi hajarin. Jadi apabila khobarnya dibikin dari dorob atau jar majrur, halnya didahulukan, amilnya diakhirkan. Itu bisa tapi jarang, kebanyakan tidak boleh, langka. Jadi apabila khobarnya dari dorob, sok yo. Apabila khobarnya dari dorob atau jar majrur, jarang halnya didahulukan, amilnya diakhirkan. Contohnya saidun mustaqiron fi hajarin. Kesimpulannya amil hal yang menyimpan makna fi'il, halnya didahulukan, amilnya diakhirkan. Hal yang menyimpan makna fi'il, sok. Ada tiga. Satu laeta, satu tilka, dua laeta, tiga ka'anna. Yang keempat, khobar yang dibikin dari dorob atau jar majrur, halnya didahulukan, amilnya diakhirkan, jarang dilakukan, tapi sewaktu-waktu ada. Contohnya Jaidun mustaqiron fi hajarin. Sok jangan dam simpulkan 3 bet. 2 bet 3 bet itu. 2 ya. Kesimpulan dari 2 bait yang barusan saya jelaskan ya, bahwa tidak boleh mendahulukan hal dari amilnya ya, tidak boleh mendahulukan hal dari amilnya jika amilnya tersebut menyimpan makna fi'il. Jika amilnya tersebut menyimpan makna fi'il dan amil-amil tersebut yaitu seperti lafaz tilka, laeta, ka'anna ya, dan harap jar pun termasuk ya. Dorob pun juga termasuk. Jadi amil-amil yang menyimpan makna fi'il itu yang pertama tilka ya. Kita berikan contoh mujarridatan tilka hindun. Nah, itu contoh yang tidak diperbolehkan ya. Seharusnya tilka zaidun mujarridatan atau mujarradatan. Nah, itu seharusnya seperti itu. Hal harus diakhirkan, tidak boleh didahulukan. Kemudian lafaz yang kedua yaitu kembali kepada tilka. Kenapa tidak boleh? Karena tilka menyimpan makna fi'il, yaitu menyimpan makna usyiru ya. Usyiru, aku mengisyaratkan. Nah, kemudian yang kedua lafaz laeta. Nah, lafaz laeta jika menjadi amil hal, maka hal tidak boleh mendahului lafaz laeta. Contohnya amiron laeta zaidan akhuka. Nah, yang menjadi contoh lafaz amiron. Amiron menjadi hal. Nah, itu contoh yang tidak diperbolehkan. Seharusnya laeta zaidan akhuka amiron atau laeta zaidan amiron akhuka. Nah, itu seharusnya seperti itu ya. Tidak boleh mendahulukan lafaz amiron karena laeta merupakan amil yang menyimpan makna fi'il, yaitu menyimpan makna tamannaitu ya. Kemudian yang ketiga lafaz ka'anna. Nah, ka'anna
jika menjadi amil hal maka hal tidak boleh didahulukan. Ya, seperti contoh itu contohnya Ka'anna Zaidan asadun. Ka'anna rokiban ka'anna Zaidan asadun. Diulangi, rokiban ka'anna Zaidan asadun. Nah, itu tidak boleh. Ya, rokiban yang menjadi hal tidak boleh mendahului lafaz ka'anna. Seharusnya diakhirkan atau tidak boleh mendahului lafaz ka'anna. Ya, seharusnya ka'anna Zaidan asadun rokiban atau ka'anna Zaidan rokiban asadun. Ya, maaf jangan didakdam. Mengapa kalau amilnya fi'il atau sifat yang mutasorif halnya bisa didahulukan? Misalnya kemarin da'a Zaidun muhlison, bisa dibaca muhlison da'a Zaidun. Atau isim fa'il da rohilun musri'an, bisa dibaca musri'an da rohilun. Mengapa fi'il yang amilnya fi'il dan sifat halnya bisa didahulukan, amilnya diakhirkan? Sebab itu mah amalnya kuat. Jadi misalnya da'a Zaidun muhlison, bisa dibaca muhlison da'a Zaidun. Mengapa itu bisa? Sedangkan amil hal yang menyimpan makna fi'il tidak boleh, sebab itu mah amalnya kurang kuat. Fi'il amal kepada halnya itu kuat, isim sifat amal kepada halnya kuat. Tapi kalau amil hal yang mempunyai makna yang menyimpan makna fi'il didahulukan, halnya tidak boleh. Amilnya halnya didahulukan, amilnya diakhirkan. Mengapa tidak boleh? Sebab amalnya kurang kuat. Coba jangan Adam ulangi lagi yang barusan. Mengapa tidak boleh itu? Alasan mengapa amil yang menyimpan makna fi'il tidak boleh didahului oleh hal, karena amil yang menyimpan makna fi'il itu tidak kuat amalnya. Beda dengan fi'il secara langsung, fi'il mutasorrif atau isim sifat yang menyerupai kepada fi'il mutasorrif, itu amalnya kuat. Ya, sedangkan yang barusan, yang sekarang ini atau amil yang menyimpan makna fi'il ini amalnya tidak kuat. Ya. Kemudian wa nazaro nahu sa'idun mustaqiron fi hajarin. Nah, ini menjelaskan bahwa jika amil hal ini terbentuk dari jar majrur atau dorob dan menjadi khobar dari mubtada, maka ini langka, ya, atau dalam artian boleh hal mendahului dorob atau jar majrur. Namun ini langka, ya. Bisa jadi hanya lafaz sa'idun mustaqiron fi hajarin. Nah, langka, ya. Jadi tidak bisa dikiaskan hal mendahului jar majrur atau dorob. Nah, lafaz sa'idun mustaqiron fi hajarin ini lafaz mustaqiron menjadi hal dan amilnya adalah fi hajarin. Nah, lafaz mustaqiron mendahului amilnya, ya, itu langka, ya, tidak bisa dikiaskan. Mohon maaf yang dam. Mengapa langka? Sebab kalau khobar dengan kalau khobar dengan dorob jar majur kepada bet wah baru bidorpi bihar pijar nawi nama nakainin awistaqoro. Jadi apabila khobar dorob dengan jar majrur, muta'alaknya diniatan. Jadi mustaqiron itu sebenarnya menjadikan muta'alak daripada jar majrur, dan itu diniatan. Kalau diniatan itu jangan disebut gitu. Jaidun indaka, jaidun istaqoro indaka, jaidun pidari, jaidun istaqoro pidari, atau jaidun pidari kainun pidari, jaidun indaka, jaidun kainun indaka. Itu di dalam bab mubtada khobar wah baru bidorpin bihar pijar nawi nama nakainin awis takor. Itu pan harus diniatan. Sedangkan di sini jadi hal didahulukan,
amilnya diakhirkan, itu alasannya mengapa tidak boleh itu. Jadi itu ada di dalam bab mubtada khobar. Wah baru sok bidorpin obi harfi jar nawina makna kainin awis takor. Sudah ya. Mungkin itu alasan diperbolehkannya mendahului hal atas dorob dan jar majrur sekaligus menjadi muta'ala dari dorob atau jar majrur tersebut ya. Ini sudah cukup. Mungkin dicukupkan kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alamin. Dan tak lupa kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian pagi ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.